Halo semuanya, semoga masih semangat dalam mengikuti pembelajaran prakarya. Hari ini kita masih belajar tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi. Ini merupakan video yang keempat, silahkan cek video yang pertama, kedua, dan ketiga agar dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Jika kita lihat di video ini, ada gambar tahapan atau cara membuat cemilan dari bahan ubi. Nah, apakah pelajaran kita hari ini tentang cara pembuatan masakan? Nah, kita akan cek di tujuan pembelajaran kita. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita, yaitu nanti kalian dapat atau mampu merancang, membuat, menguji, dan mengomunikasikan karya pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, serta memahami prinsip penyajian dan pengemasan produk olahan pangan yang tepat. Jadi, pada intinya, hari ini kita akan belajar tentang tahapan perencanaan pembuatan pengolahan bahan pangan setengah jadi. Kemudian, nanti hasil akhirnya, kalian dapat membuat, menguji, dan mengomunikasikan hasil karya pengolahan bahan pangan setengah jadi. Sebagai pengantar, ingatkah kalian pada proses tahapan pengolahan yang kita pelajari pada semester 1, di mana mengolah bahan pangan itu bergantung pada tujuan, metode, kebutuhan, dan kegunaan yang kita inginkan. Jadi, diperlukan perencanaan atau rancangan dalam proses pembuatannya, sehingga memiliki nilai kebermanfaat. Selain itu, hal ini yang harus diperhatikan adalah tahapan atau proses pengolahan dalam membuat suatu olahan. Jadi, tahapan atau proses pengolahan dalam membuat suatu masakan itu harus diperhatikan agar enak rasanya, kemudian tepat dalam pengolahannya, memiliki nilai estetis, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang tahapan pembuatan pengolahan, di mana di sini ada tahapannya ada 4, yaitu pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan atau pembuatan, yang ketiga penyajian atau pengemasan, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang perencanaan. Ada 2, yaitu identifikasi kebutuhan dan ide gagasan. Identifikasi kebutuhan yaitu menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan, keluarga, maupun kelas saat ini, untuk menciptakan ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Sedangkan ide gagasan adalah membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan tadi yang sudah dibuat. Oke, di sini kita berikan contoh yaitu tentang identifikasi kebutuhan dan ide gagasan. Untuk identifikasi kebutuhan, misalkan seperti ini, olahan pangan berupa camilan khas dari Jawa Tengah yang rasanya manis legit dan enak jadi teman minum teh hangat saat santai menikmati sore hari bersama keluarga. Bahan dasar dari serealia berupa tepung ketan yang mudah ditemukan di pasar dan kebetulan di dapur rumah juga ada. Kemudian contoh ide gagasan, klepon adalah jajanan pasar berwarna hijau terbuat dari tepung beras ketan yang diisi dengan gula merah. Warna biasanya menggunakan pewarna warna hijau atau pewarna alami seperti daun pandan. Rasanya manis gurih dengan balutan kelapa parut. Nah, ini adalah contoh dari identifikasi kebutuhan dan ide gagasan. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan atau pembuatan. Di sini ada 3, yaitu persiapan, yang kedua proses pembuatan, yang ketiga keselamatan kerja dan hal khusus lainnya. Persiapan yaitu merencanakan bahan utama maupun bahan pelengkap sesuai kebutuhan dan alat untuk pengolahan pangannya atau pembuatannya. Kemudian proses pembuatan adalah proses pengolahan bahan pangan mulai dari pengupasan atau pencucian bahan sampai dengan makanan siap disajikan. Yang ketiga yaitu keselamatan kerja. Sebagai contoh, ketika kalian memasak, gunakan celemek dan ikat rambutmu agar tidak ada rambut yang terjatuh pada makanan saat bekerja. Kemudian cuci tangan sebelum bekerja atau gunakan sarung tangan untuk di dapur.
Kemudian hati-hati dalam bekerja, baik dalam menggunakan peralatan tajam, listrik, kompor gas atau minyak tanah, maupun pecah belah lainnya. Kemudian, kebersihan tempat kerja dan peralatan yang digunakan pada pembuatan hendaknya diperhatikan juga. Nah, itu adalah contoh dari keselamatan kerja dan hal khusus lainnya. Selanjutnya, yaitu contoh dari persiapan, yaitu persiapan bahan dan alat yang digunakan. Yang tadi contohnya adalah pembuatan klepon. Jadi di sini ada bahannya 450 gram tepung ketan putih, 50 gram tepung beras, setengah sendok teh garam halus, gula merah secukupnya yang sudah disisir halus, air putih secukupnya, 1 lembar daun pandan, pasta pandan secukupnya, dan kelapa untuk diparut sebagai taburan dari klepon. Kemudian alatnya ada panci, baskom, pisau, parutan kelapa, sendok saringan, dan pengukus. Jadi dalam persiapan ini harus dibedakan antara bahan dan alat. Jangan dijadikan satu agar proses pembuatannya dapat berjalan dengan baik. Kemudian ini adalah contoh proses pembuatan klepon di mana boleh kalian menyampaikannya dengan poin-poin saja, boleh juga dengan ditambahi gambar proses pembuatan. Nah, ini misalkan di sini yang pertama menyiapkan terlebih dahulu wadah yang digunakan untuk membuat adonan. Kemudian campurkan tepung ketan dan tepung beras, aduk sampai merata. Ambil pasta pandan dan masukkan ke dalam campuran tersebut, aduk lagi sampai merata, tuangkan air sedikit demi sedikit sampai kalis dan mudah dibentuk. Kemudian ambil sedikit bagian adonan, lalu dibulat-bulat dan kemudian dipipihkan. Beri gula merah di adonan tersebut yang sudah dipipihkan tadi, lalu bungkus menjadi bulat-bulat. Lakukan langkah ini sampai semua adonan habis. Siapkan panci untuk merebus klepon dan nyalakan kompor dengan api sedang. Kemudian setelah air mendidih, masukkan adonan yang dibentuk bulat-bulat tadi, kemudian direbus sampai mengapung di atas air. Jika sudah matang, bisa langsung mengangkatnya dan meniriskannya. Proses selanjutnya yaitu campurkan kelapa parut yang sudah disiapkan dengan garam secukupnya. Kemudian siapkan alat pengukus untuk mengukus kelapa parut tadi kurang lebih 5 menit. Kemudian angkat kelapa dan simpan di atas piring. Kemudian ambil klepon dan gulingkan di atas kelapa yang sudah dikukus tersebut sampai tertutupi semuanya. Setelah itu, hidangkan dan sajikan pada piring saji yang sudah disiapkan. Nah, ini adalah gambar step by step proses pembuatan klepon. Nah, bisa jadi ini gambarnya dikasihkan di bagian bawah kata-katanya tadi, tapi bisa juga dengan gambar seperti ini, diberikan nomor. Tahap yang ketiga yaitu proses penyajian dan pengemasan. Jadi di sini ada dua. Yang pertama wadah penyajian dan estetikanya itu bagaimana. Kemudian yang kedua yaitu wadah kemasan, estetika, dan kesehatan. Jadi ada dua. Yang pertama itu tentang penyajian, yang kedua itu tentang kemasannya bagaimana. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penampilan penyajian bahan olahan yang sudah dibuat. Yang pertama yaitu kombinasi warnanya, yang kedua bentuk, tekstur, dan kekentalan, yang ketiga rasa, suhu, dan kemudian keempat adalah alat saji yang digunakan. Kemudian yang kelima hiasan atau garnisnya itu bagaimana. Yang keenam yaitu penyajian. Untuk yang pertama yaitu kombinasi warna. Itu adalah warna ini merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena perpaduan warna yang indah merupakan salah satu faktor yang menjadi nilai jual suatu hidangan. Kombinasi warna yang buruk dapat merusak selera makanan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu adalah bentuk, tekstur, dan kekentalan. Bentuk suatu hidangan dapat diciptakan dari pemotongan bahan pangan, apakah dipotong secara dadu, memanjang, dirajang secara kasar atau halus, dibentuk lonjong, atau bentuknya bunga atau binatang. Bentuk-bentuk ini sangat menarik sekali sehingga dapat meningkatkan selera makan. Demikian halnya pada tekstur. Nah, tekstur ini adalah sangat penting karena saat dirasakan di mulut, apakah teksturnya lunak, kenyal, kasar, kental, atau halus itu sangat mempengaruhi orang yang sedang memakannya. Kemudian,
Adapun yang dimaksud dengan kekentalan adalah satu paket menu hendaknya memperhatikan kombinasi tingkat kekentalan hidangan yang berbeda. Misalkan jangan sampai semua serba berkuah atau serba kering. Jadi harus ada variasi dalam membentuk kekentalan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rasa dan suhu. Nah, dalam satu menu makanan perlu dikombinasikan antara rasa-rasa yang berbeda. Misalkan ada rasa asin, manis, pedas, gurih, atau bahkan ada rasa pahit dan asam maupun rasa yang sangat berbumbu. Kemudian suhu juga mempengaruhi hidangan, itu perlu diperhatikan. Ada olahan pangan yang enak dihidangkan saat panas, ada juga yang cocok saat kondisi dingin. Misalkan seperti soto atau sop sebaiknya dihidangkan panas-panas, sedangkan sebagai makanan penutup seperti es krim atau puding hendaknya dihidangkan saat dingin. Keempat, yaitu alat saji makanan. Alat saji khas Indonesia sangatlah banyak. Hal ini sudah kalian pelajari di semester 1. Ada alat saji tradisional dan modern. Alat saji tradisional misalkan wadah rotan dilapisi dengan daun pisang. Sedangkan alat saji modern yaitu berupa piring khusus untuk menu hidangan utama seperti sup maupun piring kecil untuk makanan penutup yang dilengkapi sendok dan garpu yang sesuai. Kelima, yaitu hiasan atau garnish. Ini merupakan penunjang penampilan pada olahan pangan yang dihidangkan. Hiasan ini dapat memberikan warna yang menggugah selera, bentuknya bermacam-macam sehingga sangat menarik untuk disajikan. Seperti contoh yaitu daun seledri, kemudian daun selada, kemudian ada cabai atau tomat yang dihidangkan khusus untuk hiasan saja, jadi tidak dimakan. Biasanya untuk mempercantik biar tampilannya sangat menarik saat dilihat oleh seseorang yang memakannya. Keenam, yaitu penyajian. Dalam penyajikan suatu hidangan pada piring, hendaknya memperhatikan suatu hal yang perlu ditampilkan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada 5, yaitu tentang warna, bentuk, tekstur, dan kekentalan, rasa dan suhu, serta penggunaan alat saji. Tidak lupa faktor yang sangat penting diperhatikan, yaitu kebersihan atau higienisnya suatu hidangan. Hidangan yang tidak bersih akan langsung merusak selera makan seseorang. Suatu hidangan juga dapat disajikan dalam suatu kemasan, di mana suatu kemasan ini juga harus memperhatikan apakah kemasan ini akan mempengaruhi warna, bentuk, tekstur, dan juga rasa dari produk atau olahan makanan yang sudah kita buat. Selanjutnya, ini ada contoh yaitu dari penyajian klepon. Nah, di sini disajikan dengan alat saji piring yaitu modern, di mana kleponnya ditaruh di atas karena sudah ditaburi kelapa warna putih, kemudian dihiasi atau diberi garnish yaitu daun pandan. Jadi di sini warnanya sudah sangat bagus. Jadi di sini sajikan klepon dengan piring saji yang cantik dan hiasi daun pandan. Tahap yang keempat yaitu evaluasi, yaitu merasakan hasil atau produk yang sudah diolah. Kemudian yang kedua, mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan untuk pengolahan selanjutnya. Nah, jadi di sini ada 2, yaitu merasakan, kemudian mengevaluasi seluruh prosesnya, kemudian untuk perbaikan, untuk mengolah selanjutnya itu bagaimana. Jadi agar lebih baik lagi rasanya mungkin, teksturnya, dan sebagainya. Oke, sebagai contoh, evaluasi di sini rasanya enak hanya saja jika saat dingin, terasa kurang nikmat saat dimakan. Menurut keluarga saya juga enak dan manis, cocok saat dimakan di sore hari bersama teh hangat. Jadi ini adalah evaluasi orang yang merasakan dan kita sendiri yang merasakan tuh bagaimana. Tadi yaitu tentang pengolahan klepon. Kemudian tipsnya agar klepon tuh bagus tuh bagaimana hasilnya. Nah, yang pertama, agar kelapa parut harum, kukuslah dengan daun pandan. Kemudian yang kedua, klepon juga dapat dibuat dengan variasi bahan umbi-umbian. Misalnya, singkong atau ubi ungu sebagai adonan. Yang ketiga, variasi isi juga bisa dilakukan, seperti diganti yang isinya kacang-kacangan, atau diisi keju, coklat, atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, tipsnya yaitu lebih nikmat disantap saat masih hangat. Jadi,
evaluasi adalah bagaimana rasanya, tentang rasanya tuh bagaimana. Kemudian kalau tips itu adalah evaluasi untuk kedepannya biar lebih enak atau lebih bervariasi. Seperti itu. Oke, materi kita pada hari ini sudah selesai. Pada intinya ada 4 tahapan dalam pembuatan pengolahan, yaitu yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan atau pembuatan, ketiga penyajian atau pengemasan, yang keempat yaitu evaluasi. Keempat tahapan ini sangatlah penting bagi kalian dalam proses pembuatan pengolahan. Jadi, bagi kalian yang ingin membuat pengolahan harus tahu step by step-nya ini, biar dalam pengolahan itu mempunyai kebermanfaatan. Jadi ketika kalian ditanya, kok makanannya enak? Nah, kalian sudah tahu prosesnya bagaimana, sudah tahu persiapannya apa saja. Kemudian yang terpenting adalah tips-tips agar enak itu bagaimana. Nah, itu udah ada di evaluasi. Kemudian, ini yang terpenting bagi kalian yaitu tugas individu. Di sini kalian akan diminta untuk membuat masakan olahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan atau umbi. Jadi pilih salah satu atau kombinasi boleh di rumah kalian masing-masing. Yang kedua, setelah kalian memasak, ujilah hasil masakan kalian kepada keluarga kalian yang ada di rumah. Jadi ditanya nih, bagaimana rasanya, kemudian teksturnya bagaimana. Yang ketiga, setelah kalian membuat dan diicipi oleh keluarga kalian, silahkan laporkan hasil pembuatannya kepada guru pengampu kalian masing-masing, yaitu dalam bentuk video proses pembuatan dan testimoni masakan dari keluarga. Nah, jadi video itu di dalamnya pasti ada proses persiapan alat dan bahan, kemudian pembuatannya bagaimana, penyajiannya pakai apa, dan juga di dalamnya situ ada testimoni atau komentar dari keluarga kalian tentang rasa masakan kalian yang telah dibuat. Nah, silahkan videonya dipersiapkan dengan baik-baik dan semoga kalian bisa melakukannya dan mengerjakannya dengan semangat. Apabila kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas atau belum paham tentang materi pembelajaran, silakan bertanya kepada guru pengampu kelas masing-masing. Untuk kelas 8A dan B kepada Bu Dominika, untuk kelas 8C dan D kepada Bu Dinda. Apabila kalian ingin mengumpulkan tugas, silahkan video dikirimkan melalui WA atau email guru pengampu kelas masing-masing. Video ini merupakan video terakhir dalam pembelajaran prakarya kali ini, yaitu tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran prakarya. Jangan lupa bahagia, tetap semangat dalam mengerjakan tugas ataupun tes-tes lainnya. Stay safe, stay home, stay healthy. See you!